Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berjuang belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan banting dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi albo. Jumpa lagi dengan Ana Daulita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu peristiwa bersejarah lagi nih, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. So, gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk. Happy watching. Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pada peristiwa ini itu adalah pemersatu dari beberapa pemuda-pemuda yang mengikrarkan persatuan Indonesia bersatu menjadi suatu kesatuan yang kokoh demi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum itu para pemuda-pemuda itu kan terpecah dari berbagai daerah ya, mulai dari Jong Sumatera, Nembon, Jong Celebes, Jong Java, dan masih banyak jong-jong lainnya. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi ikrar pemersatu di mana mereka ini menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda kemudian dicetuskanlah itu pada Kongres Pemuda II, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namun sebelum itu terdapat Kongres Pemuda I yang membahas mengenai persepsi persatuan antar bangsa. Dan ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Namun Kongres Pemuda I tersebut tidak membuahkan hasil karena ketua Kongres I yaitu Muhammad Tabrani ini tidak sependapat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Karena menurutnya kalau tanah air dan bangsa kita adalah Indonesia, maka bahasanya juga ya harus Indonesia gitu. Nah, di situ terjadi perselisihan paham, namun di dalam Kongres Pemuda tersebut mereka sudah menunjukkan pemahaman mengenai satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Setelah Kongres Pemuda I selesai, mereka melakukan lagi beberapa pertemuan untuk membahas lebih lanjut mengenai tindakan setelah Kongres Pemuda I selesai itu. Kita harus ngapain ya? Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori oleh PPPI atau Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia itu mengadakan rapat dan dengan berbagai perwakilan pemuda yang ada di Indonesia ini, dengan beberapa perwakilan dari organisasi pemuda yang ada. Akhirnya dari rapat tersebut itu menghasilkan sebuah keputusan bahwa akan diadakan Kongres Pemuda II pada Oktober tahun 1928 yang kepanitiaannya kurang lebih seperti ini. Untuk ketuanya ada Sugondo Joyopuspito dari PPPI, kemudian dengan wakilnya RM Joyo Marsai dari Jong Java, sekretaris ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nembon, dengan bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Spon, pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islami Tenbon, pembantu 2 R Kaca Songkono dari Pemuda Indonesia, pembantu 3 RCL Senduk dari Jong Celebes, pembantu 4 Johannes Leimena Jong Ambon, dan juga pembantu 5 ada Muhammad Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda pun kemudian dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilakukan di Gedung Katolik Jongendenbon atau yang disingkat KJB, dan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktobernya. Dalam rapat pertama ini, Muhammad Yamin menyampaikan betapa pentingnya persatuan untuk kebangsaan, dan persatuan itu terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu persamaan antara kultur, bahasa, dan juga hukum adat. Kemudian rapat keduanya dilakukan pada tanggal 28 Oktober di Gedung
Osjava Bioskop yang membahas tentang masalah pendidikan. Di sini anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan juga cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa perintah atau paksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Dan rapat yang ketiga itu dilakukan pada hari yang sama namun di Gedung Indonesia Gedung Kramat. Nah, di rapat ketiga ini membahas mengenai gerakan kepanduan untuk persatuan bangsa. Gerakan kepanduan tidak bisa lepas dari yang namanya pergerakan nasional itu sendiri. Dalam rapat ketiga tersebut, sebelum hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu didengarkan lagu ciptaan dari wakil Rudolf Supratman, yaitu Indonesia Raya, dan ini nantilah yang akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya putusan kongres pun dibacakan dan diikuti oleh seluruh audiens yang ada. Putusan itulah yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yang berisi: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan juga rakyat Indonesia untuk membela satu tanah air, yaitu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, meskipun terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh laut-laut, tapi hakikatnya kita adalah satu. Sumpah Pemuda juga menyatukan para pemuda dan rakyat Indonesia untuk berbangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majmuk, bangsa Indonesia telah melalui terpaan zaman melalui persatuan. Dan Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan juga rakyat Indonesia dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun berbeda ras, suku, dan juga etnis, namun disatukan oleh satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa harus menghapus bahasa yang berasal dari daerah masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober pun kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan diresmikan oleh Kepres RI nomor 316 tahun 1959, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Pengamalan nilai Sumpah Pemuda pun harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai gotong royong, patriotisme, kekeluargaan, cinta tanah air, kemudian cinta damai, juga rasa tanggung jawab. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. So, gimana menurut kalian, atau ada usul dan juga tambahan? Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.